pada materi. Tadi mukotimah. Ya Allah, mukotimah cek lama nih. Ini baru materi. Kenapa saya suruh baca basmalah, hamdalah, al-ikhlas, anas? Jawabannya ada. Nih lihat. Ketika hari ini kita mengajarkan salah, maka akan melahirkan generasi-generasi yang salah saat melafalkan Al-Quran. Di tempat saya, tahun 2010, saya keliling awalnya sendiri. Satu orang pun tidak ada yang keliling. Bahkan dicemooh. Itu apaan tuh? Karena saya lahir bukan dari golongan ustaz. Saya kalau pagi keliling ke pasar jualan pasokan, sore baru ngajar Quran anak-anak. Coba kita sampaikan ke ibu-ibu, nggak ada yang melirik. Kemudian satu dua saya kumpulkan seperti ini, saya kasih penerangan seperti ini. Kalau kita masih mengajarkan atau belajar dengan cara yang masih ada sebuah kesalahan, kemudian tidak dibenarkan, maka kita akan ajarkan kepada anak kita. Betul? Berarti anak kita akan menerima pelajaran yang contoh 2010 yang lalu, keluarga saya sendiri, keluarga saya jumlahnya sedikit, cuma 8. Saya nomor 8. Dikit kan Bu? KB, keluarga berhasil. Kakak saya ketika baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kakak saya ngajari keponakan saya begini. Ponakan saya akan ngajari cucu saya sama. Berarti akan meneruskan generasi-generasi yang seperti itu. Wahai saudaraku semua, ketika penempatan makharijul huruf tidak sesuai dengan sebuah kaidah dan sebagainya, maka akan menimbulkan arti dan makna yang berbeda. Qul huwallahu ahad, pakai kaf, berbunyinya beda maknanya. Yang pertama katakanlah Allah itu Esa, yang kedua makanlah Allah itu Esa. Hebat kan? Hebat. Belum ada kata terlambat. Siapa bilang ibu-ibu usianya tua? Enggak, ibu masih 17 kan? Semangatnya maksudnya. Ya kan? Semangatnya. Nah, masih satu lagi. Ketika Al-Quran berhenti dan mengulangnya asal, maka artinya pun jadi kacau. Contoh bahasa Indonesia yang paling singkat, kucing makan tikus mati. Kita apa enggak? Kucing makan tikus mati. Ya saya tanya, kucing makan tikus mati, kalimatnya sama, pemenggalannya beda, artinya tidak sama, beda. Al-Quran nggak boleh begitu. Ada caranya gimana berarti dan mengulang. Makanya di Aqsa itu ada Al-Quran wakaf dan ibtidah, di mana di sini 30 juz sudah ada kodenya, berhentinya di mana, mengulangnya di mana, tidak bingung. Berarti di mana yang panjang amat. Jadi begitulah kira-kira sebagai kita mengingat lebih hati-hati di dalam pilar yang pertama. Syaratnya orang pengen belajar metode Aqsa itu MT2J. Apa Bu? MT2J. Ini siap-siap. Ini akuannya siap-siap di depannya masing-masing. Karena nanti pasti haus Ibu. Yang punya mulut syaratnya. Iya kan? Syaratnya yang punya mulut wajib membukanya dengan 2 jari. Coba yang punya mulut dibuka. Yang nggak punya mulut jangan dibuka. Kenapa harus 2 jari? Saya punya senjata nih. Tanduknya rusak.
Untuk ukuran semua ibu-ibu satu-satu nanti. Apa fungsinya harus dibuka dengan 2 jari? Untuk melatih pengeluaran makharijul hurufnya lebih mudah. Tempatnya tenggorokan bawah. Kalau nggak dibuka, di mana tempatnya? Coba. Kalau nggak percaya silakan. Jangan dibuka mulutnya. Di mana tempat huruf alif? Tempatnya di mana? Harusnya tenggorokan bawah. Ar-Rahmanur Rahim. Kalau nggak dibuka, Ar-Rahman, Alhamdulillah. Betul? Dibuka. Kurang lebar. Kurang kaya. Ya Allah. Ini belajar ngaji apa? Syaratnya ibu harus membuka mulut 2 jari. Silakan kalau nggak percaya. Ini untuk mempelajari. Kalau sudah terbiasa, penempatannya mudah. Walaupun tidak terlalu 2 jari, pasti akan mudah karena terbiasa penempatannya. Tapi awal pembelajaran wajib membuka 2 jari. Udah mau sampai apa ini? Oh iya. Nah, baru mulai. Coba yang belakang buka. Ya, kalau kita nggak mau buka sampai kapanpun anak kita diajari tak buka. Ayo saya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ini penting. Setelah dibuka 2 jari, ternyata syarat yang kedua suaranya yang keras kalau belajar sama Aqsa. Saya nggak pakai mic sudah terdengar sampai ujung bagian sana. Apa masalahnya? Suara keras itu merangsang otak bagian belakang. Orang yang suaranya keras menghilangkan sifat galau. Kalau hari ini ada yang tidak mampu suaranya keras pasti galau. Oh tak coba nih. Ayo dibuka. Ustaz aku sakit jangan. Tadi sembuh kok. Semua alhamdulillah. Suara keras itu merangsang otak belakang, menjadikan semangat, tidak galau. Orang kalau semangat mudah, tidak gampang lupa. Otaknya terbangun. Pakai yang 76 tahun yang aki-aki, saya suruh bilang tak, tidak ada giginya sama sekali, dia senyum. Dia bisa baca Al-Quran, teriak. Akhirnya mengantarkan tetangga-tetangganya untuk kembali baca Al-Quran karena suaranya dia yang keras. Ini awalnya cuma 3 orang. Karena suara keras tetangganya berepokan kata orang Jawa. Itu pada datang mereka ngaji. Merangsang. Apa ya berepokan itu ya? Memberingsing. Berisik. Ya maaf bu, campur kadang-kadang keluar Jawa nih. Nah, ada kisah bu. Anak kelas 3 SMP. Dia divonis oleh dokter harus operasi kepala karena ada virus. Dibuka tempurungnya, dibersihkan. Biaya puluhan juta. Ibunya murid ngaji kami. Datang, Ustaz minta tolong, barangkali itu bukan penyakit, mungkin ada jin. Ya, jin apaan? Kalau jin kecil, yang gede jun. Begitu saya datang, ruqyahnya sih gampang. Kita tanya dulu, adik suruh baca Fatihah. Udah baca-baca bis. Kemudian saya tanya, adik kelas berapa? Kelas 3 Ustaz. Duduknya, jangan kalau duduk di kepala saya. Udah cerita aja. Dia cerita, dia kelas 3 SMP, temannya 10, satu kelompok, dia ketua kelompok. Semua bidang studi kalau ada tugas dia yang mengerjakan. Ya, betul kan? Nah, udah deh. Ini terapinya Pak Ustaz begini. Besok pagi bangun. Terus di depan ada sawah. Sakit. Udah teriak aja di sana.